Konsep harta dalam Islam. Apa itu harta? Dalam Al-Muhit dan Lisan Arab menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, seperti unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak, dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai atau aiman ialah harta kekayaan. Menurut Imam Hanafi, harta adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia, dapat disimpan dan dimanfaatkan ketika dibutuhkan. Pengikut mazhab Hanafi atau Hanafiyah membatasi pengertian harta hanyalah sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan, sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat. Misalnya, hak melewati jalan yang berada di tanah orang lain dan memanfaatkannya fasilitas negara. Unsur-unsur harta. Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam memiliki dua unsur, yaitu unsur a'niyah dan unsur ub. Unsur a'niyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Sedangkan unsur ub ialah sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyah maupun maknawiyah. Ciri-ciri harta. Di sini ciri-ciri harta ada 6. Pertama, nama selain nama manusia. Yang kedua, dapat dimiliki manusia seluruh atau sebagian. Yang ketiga, yang sah diperjualbelikan. Keempat, dapat dimiliki nilai atau harga, dapat diambil manfaatnya. Yang kelima, berwujud. Dan yang terakhir, disimpan baik lama atau sebentar. Fungsi harta. Yang pertama, berfungsi untuk menyempurnakan ibadah yang khas atau mahdah. Sebab dalam beribadah diperlukan perlengkapan-perlengkapan seperti kain untuk menutupi aurat dalam melaksanakan salat, bekal untuk melaksanakan haji dan yang lainnya. Yang kedua, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, meneruskan estafeta kehidupan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Yang keempat, penyelarasan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kelima, bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Dan yang terakhir, keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, seperti orang kaya yang memberikan pekerjaan kepada orang yang miskin. Macam-macam harta. Yang pertama, mal mutakawim dan ghair al-mutakawim. Harta mutakawim ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan diperbolehkan secara untuk memanfaatkannya. Sedangkan harta ghair al-mutakawim merupakan kebalikan dari harta mutakawim, yaitu segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syariat untuk memanfaatkannya. Yang kedua, mal misli dan mal kimi. Misli adalah harta yang ada jenisnya di pasaran, yaitu harta yang ditimbang atau ditakaran seperti gandum dan lainnya. Kimi adalah harta yang tidak ada jenis satuannya di pasaran atau ada jenis tetapi pada setiap satuan berbeda dalam kualitasnya, seperti pepohonan. Ketiga, mal istikhlak dan mal istikmal. Mal istikhlak adalah harta sekali pakai, artinya manfaat dari benda tersebut hanya bisa digunakan sekali saja. Sedangkan istikmal ialah harta yang dapat digunakan berulang kali, artinya wujud benda tersebut tidaklah habis atau musnah dalam sekali pemakaian, seperti kebun, tempat tidur,
baju, sepatu, dan lain-lainnya. Yang keempat, mal mankul dan ghair al-mankul. Mankul ialah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat yang satu ke tempat lainnya, seperti uang, barang dagangan, hewan, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan ghair al-mankul ialah segala sesuatu yang tetap, yang tidak mungkin dipindahkan, diubahkan posisinya dari satu tempat ke tempat yang lain menurut asalnya, seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan lain-lainnya. Yang kelima, mal ain dan mal dain. Mal ain adalah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, dan yang lainnya. Sedangkan mal dain adalah kepemilikan atas suatu harta di mana harta tersebut masih berada dalam tanggung jawab seseorang. Artinya, si pemilik harta memiliki harta tersebut, namun ia tidak memiliki wujudnya dikarenakan berada dalam tanggung jawab orang lain. Yang keenam, mal aini dan mal naf'i. Mal aini adalah benda yang memiliki nilai yang berbentuk atau berwujud, misalnya rumah, gedung, dan lainnya. Sedangkan mal naf'i adalah tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. Ketujuh, mal mamluk dan al-mubah. Mal mamluk yaitu harta benda milik pribadi. Sedangkan al-mubah yaitu harta yang tidak dimiliki seseorang, seperti air di sumbernya, hewan buruan, dan ikan di laut yang lepas. Kedelapan, harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan bila harta itu dibagi-bagi. Misalnya, beras, jagung, dan tepung. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi. Misalnya, gelas dan mesin. Yang kesembilan, harta pokok dan harta hasil. Harta pokok ialah harta yang memungkinkan muncul harta lain. Sedangkan harta hasil ialah harta yang muncul dari harta lain atau harta pokok. Yang ke-10, mal khas dan mal am. Mal khas adalah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Sedangkan harta am ialah harta milik umum yang boleh diambil manfaatnya secara bersama-sama. Kesimpulan, harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non-materi. Harta hendaklah diarahkan kepada kepentingan umat manusia secara bersama-sama. Bila diperhatikan, awal diciptakan alam, semua kekayaan Allah menjadi hak semua manusia tanpa dikotak-kotak sebagai pemilikan perseorangan. Oleh karena itu, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan. Namun, karena kehidupan umat manusia berkembang dengan berpilih-pilih dalam bentuk kelompok terkecil, bahkan perkenalkan individu dan mandiri, maka Allah mengizinkan kepada pribadi-pribadi itu untuk mengusahakan harta itu secara perseorangan.